Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa berkumpul di masjid At-Taqwa insyaallah ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita sambungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa agama ini dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang, dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah. Selanjutnya atau yang ketiga kalinya sesi ini akan menyampaikan tentang yang berkenaan tentang puasa. Salah satunya ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama, Islam. Seseorang yang ingin berpuasa itu harus beragama Islam. Jika ia bukan beragama Islam, maka tidak boleh ia berpuasa. Selanjutnya, yang kedua, balik. Orang yang berpuasa dianjurkan sudah balik. Walaupun ia masih kecil, tidak harus dianjurkan. Yang paling penting, kalau sudah balik itu harus berpuasa. Tidak boleh kalau tidak berpuasa. Karena balik itu sudah besar, ya, bukan seperti anak kecil lagi. Ia harus tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jika ia nggak mau puasa, berarti dia sama saja seperti anak kecil. Selanjutnya yang ketiga, berakal. Orang yang berpuasa itu harus berakal. Jika tidak berakal ataupun sama saja seperti orang yang sudah gila, ia tidak berakal lagi. Selanjutnya yang keempat, mukim atau wanita, dan yang terakhir yang 5, mampu berpuasa. Selanjutnya syarat sah puasa ada 4. 1, orang yang berpuasa harus beragama Islam. Sudah jelas orang yang berpuasa itu harus beragama Islam. Yang kedua, sehat termasuk menajis. Maksudnya ia harus badannya sehat, tidak gampang sakit-sakitan, dan ia harus menajis. Yang ketiga, tidak adanya halangan bagi wanita untuk berpuasa bersih dari darah haid maupun nifas. Ini khususnya bagi wanita harus bersih dari darah haid maupun nifas. Nifas yakni darah bekas kelahiran. Selanjutnya yang keempat, berniat puasa pada malam hari. Seorang itu jika ingin berpuasa, maka ia harus berniat dulu pada Allah bahwa waktu besok itu ia akan berpuasa. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari di bulan Ramadan sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Ini hati-hati jika misalnya kita sudah mulai masuk di bulan waktu Ramadan, kita harus berniat. Jika kita tidak berniat, percuma saja kita sudah capek-capek berpuasa, tapi kalau kita tidak berniat, sama saja puasanya tidak sah. Selanjutnya, sunnah puasa. Rasulullah SAW memberikan contoh yang paling baik dalam
dalam berpuasa di antara sunnah-sunnah puasa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah makan sahur dan mengakhirkan waktunya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sungguh di dalam makan sahur itu ada berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya kita harus bersahur walaupun itu cuma air putih. Karena misalnya kita cuma air putih itu dalamnya ada berkah. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita kalau sudah sahur dan mengakhirkan waktunya sahurnya itu. Selanjutnya yang kedua, menyegarkan berbuka puasa. Jika kita sudah sahur, puasa, kemudian kita berbuka. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Yang artinya manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sudah bilang kalau kita puasa berbuka, nah itu di dalam kita berbuka itu ada kebaikannya. Tidak hanya berbuka saja. Yang selanjutnya berbuka dengan makan kurma, jika tidak ada maka dengan air putih. Kita disunahkan oleh Rasulullah SAW kita harus makan kurma. Jika kita misalnya tidak ada, maka kita terlebih dahulu membuka dengan air putih, baru makanan yang selanjutnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seseorang dari kalian akan berbuka, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka berbukalah dengan air putih. Sungguh, ia itu suci bagi kalian. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya kurma itu Rasulullah bilang itu suci, ya, dan juga air putih. Makanya Rasulullah menganjurkan berbuka itu pasti Rasulullah bilang kurma dulu. Selanjutnya yang keempat, memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa. Karena orang yang memberikan hidangan kepada orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Maksudnya, misalkan kita lagi sakit, kita tidak kuat, sakit parah, dan kita misalnya tidak berpuasa. Habis itu kita mengasih makanan untuk berbuka orang yang berpuasa. Nah, itu juga kita juga kebagian mendapatkan pahalanya. Sama saja kita berpuasa. Dan kalau kita sudah berpuasa, kita juga misalnya kita mengasih makanan untuk berbuka puasa, maka kita dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, baginya pahala sebesar pahala orang yang berpuasa. Karena itu dikurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya kita misalnya kita sudah mengasih hidangan kepada orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa itu tidak dikurangi pahalanya. Walaupun sudah dijelaskan, kita juga kebagian pahalanya. Selanjutnya memperbanyak doa dan zikir. Berdoa ketika berbuka, sahabat zama'u kebatal nanti umruku kebatal ajru insyaallah. Yang telah sirna dahaga dan telah besar bermanfaat
dan semoga pahala ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya kita jika ingin berbuka itu kita harus berdoa, dan doanya orang yang berpuasa itu insyaallah Allah kabulkan, dan zikirnya juga tuh ataupun meminta ampunan itu orang Allah terima. Selanjutnya yang keenam, mengucapkan hamdalah setelah selesai makan. Kita diwajibkan untuk membaca doa setelah makan seperti alhamdulillah ataupun alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. 7. Kita disunahkan untuk bersiwak. Misalkan kita sudah sebelum ingin membaca Quran kita juga disunahkan untuk bersiwak. Ataupun sebelum beribadah kepada Allah kita juga disunahkan untuk bersiwak. Selanjutnya yang ke-8, bersabar apabila ia dicaci, dicela atau dimusuhi dan hendaknya akan berucap saya sedang puasa. Nah, ini penting kalau misalnya kita sedang dicaci ataupun kita sedang digebukin ataupun kita dicela, dimusuhi, hendaklah kita berucap saya sedang puasa. Kita sabar aja kalau misalnya kita dicaci ataupun kita dimusuhi, karena kita sedang puasa. Tidak boleh marah, karena kalau kita marah bisa mengurangi pahala puasa itu tersebut. Makanya di sini dijelaskan saya sedang puasa. Selanjutnya yang ke-9, memperbanyak amal kebajikan seperti bertaubat, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, beristighfar, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita di bulan Ramadan yang misalnya kita bertaubat, karena taubat insyaallah taubatnya di bulan Ramadan ini akan Allah ijabah. Dan kita juga berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Karena kalau kita beribadah di bulan Ramadan, kita melakukan ibadah akan Allah lipat gandakan, dan jika kita melakukan dosa, maka dosa juga tersebut itu akan dilipat gandakan. Makanya kita harus melakukan beribadah kepada Allah. Nah, contohnya membaca Al-Quran. Misalkan membaca Al-Quran satu huruf itu nilainya 10. Jika di bulan Ramadan dilipat gandakan, entah itu jadi 20, 30 ataupun seterusnya. Maka dari itu kita harus membaca Al-Quran dan bersedekah di bulan Ramadan, ataupun kita sedang puasa bersedekah dan beristighfar, dan juga ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain. Selanjutnya yang ke-10, melaksanakan sholat tarawih. Dilaksanakan setiap malam hari sebelum Ramadan setelah Isya, jumlahnya 11 rakaat. Ada yang riwayat mengatakan ada yang 23, ada juga yang 11, karena Rasulullah tidak pernah melakukan sholat tarawih kecuali hanya 11 rakaat. Melaksanakan sholat tarawih ini dilaksanakan setelah Isya dan pada bulan Ramadan. Selanjutnya yang ke-11, melakukan i'tikaf di masjid pada 10 terakhir bulan Ramadan. I'tikaf adalah berdiam di masjid untuk mengerjakan berbagai macam ibadah seperti membaca Al-Quran, zikir, dan sholat sunnah dan ibadah lainnya. I'tikaf ini kita berdiam di masjid hanya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuan dari i'tikaf ini kita membaca Quran, kita zikir,
luar itu juga bisa, karena i'tikaf ini penjelasannya berdiam di dalam masjid untuk mengerjakan ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, disunahkan bagi orang yang telah berpuasa Ramadan ketika hendak berangkat salat Idul Fitri untuk memakan beberapa butir kurma ataupun sarapan. Kita ini misalnya lagi puasa, kita sahurnya, bukanya disunahkan oleh Rasulullah makan kurma, dan jika sebelum ingin melakukan salat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk memakan beberapa butir-butir kurma ataupun sarapan yang lainnya, entah makan nasi, entah makan apa, yang penting sarapan. Selanjutnya, perbuatan yang membatalkan puasa. Allah Ta'ala mewajibkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasa dengan sempurna, yaitu dengan melaksanakan puasa sebaik mungkin dan meninggalkan perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Salah satunya makan dan minum dengan sengaja pada siang hari. Karena Allah telah berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi kita ini tidak boleh batal di siang hari. Karena Allah sudah bilang kita ini harus menyempurnakan puasa kita itu sampai waktunya berbuka ataupun di malam hari. Jika kita makan dan minum, maka batallah puasa kita. Setelahnya ada firman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khayti aswad minal fajr." Dan artinya, dan makan minumlah kamu hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Adapun makan dan minum dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Kecuali misalnya kita ini lupa, kalau misalnya hari ini misalnya kita puasa, nah kita makan, habis itu kita baru sadar, nah itu tidak membatalkan puasa, jika lupa. Tapi kalau disengaja, maka membatalkan puasa. Yang kedua, memasukkan air sampai ke dalam tenggorokan. Ini bisa terjadi jika seorang mandi, menyelam seperti di kolam, danau atau sungai dan lainnya. Juga bisa terjadi pada seorang yang terlalu bersemangat memasukkan air ke hidung pada saat berwudu. Nah, contohnya ini, bisa lagi mandi, kita memasukkan air ke tenggorokan, itu batal sengaja. Menyelam di kolam ataupun kita berenang di bulan Ramadan, kebetulan batal. Kita berenang danau ataupun sungai dan lainnya. Ataupun kita walaupun lagi wudu kita memasukkan air itu terlalu bersemangat masukkan air sampai ke hidung pada saat wudu. Nah, itu bisa membatalkan puasa kita. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, "Dan lupa air itu dengan semangat dalam wudu, kecuali ketika kamu dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi dan lain-lain. Nah, tapi Rasulullah sudah menjelaskan, jika kita dalam berpuasa, kita tidak boleh terlalu semangat dalam wudu ketika kita masukkan air ke dalam hidung. Takutnya itu kalau lagi puasa masuk ke tenggorokan. Makanya Rasulullah SAW tidak disuruh terlalu semangat. Kecuali kalau misalnya kita lagi tidak berpuasa. Adapun jika air masuk ke kerongkongan tanpa disengaja, maka puasa tidak batal. Nah, jika kita tidak sengaja, maka puasa kita tidak batal. Yang ketiga, keluar dari darah haid dan nifas. Wanita yang datang bulan dan wanita yang selesai melahirkan, mereka tidak wajib puasa, akan tetapi wajib menggantinya pada hari yang lain.
Yang keempat, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja maksudnya kita memasukkan jari kita ke tenggorokan atau kerongkongan untuk mengeluarkan isi perutnya sendiri. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Adapun jika ia merasa mual dan sudah berusaha menahan agar jangan muntah, akan tetapi muntah tersebut tetap saja keluar, maka puasanya tetap sah dan ia tidak harus berbuka. Nah, ini kalau misalnya kita sudah mual ataupun itu muntahnya itu pasti keluar, nah ini puasanya tetap sah. Tapi di sini dijelaskan ia tidak harus berbuka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya barang siapa muntah dengan tidak sengaja maka ia tidak perlu mengganti puasanya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka ia mengganti puasanya. Hadis riwayat Baihaqi dan Tirmizi. Yang ketujuh, hilangnya akal. Seperti orang gila dan kesurupan, orang yang seperti ini tidak mengetahui apa-apa sedang terjadi pada diri mereka, seperti makan, minum, dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.